Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi kepada anak sekalian. Dari saya Pak Agus Maulana untuk materi yang selanjutnya. Anak sekalian, bagaimana? Sehat semuanya? Tentu itu yang kita harapkan, semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita membahas masalah materi ini, marilah kita berdoa, mohon pada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan kita, termasuk dalam hal belajar ini. Mudah-mudahan tepat atau cepat tercernanya apa yang saya berikan. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, anak sekalian. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pasar. Tentu dari pembelajaran ini diharapkan, atau pada akhirnya nanti saya mengharapkan, satu, kamu dapat menjelaskan tentang definisi pasar. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan syarat terjadinya pasar. Yang ketiga, dapat menyebutkan apa itu fungsi pasar. Yang keempat, dapat menyebutkan macam-macam pasar. Yang kelima, kamu dapat menjelaskan tentang definisi harga. Oke, kita lanjut. Apa sih pasar itu? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga terbentuklah harga. Itulah yang dinamakan pasar. Pak, bagaimana kalau tempat bertemu penjual dan pembeli saja? Kalau tempat bertemunya penjual dan pembeli saja, warung bisa dikatakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, belum bisa dikatakan pasar. Jadi kumpulan dari orang-orang itu, atau kumpulan dari penjual, pembeli, bertemu dalam satu tempat, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli, tawar menawar, sehingga terbentuknya harga. Itulah yang dinamakan pasar. Lanjut, apa sih pasar itu? Pasar dikatakan pasar apabila memiliki satu syarat. Apa syaratnya? Satu, adanya barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Ada kesepakatan harga, timbullah harga itu. Berapa harga ini? Berapa harga ini? Sepakat, oke, deal. Yang keempat, adanya media komunikasi. Ini kan yang sekarang ada yang namanya pasar online. Jadi harus pakai telepon. Selanjutnya, apa fungsi pasar? Ada tiga, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, yang ketiga fungsi promosi. Apa sih maksudnya fungsi distribusi? Yaitu menyalurkan barang. Jadi pasar adalah tempat menyalurkan barang dari siapa? Dari si penjual kepada si pembeli. Pasarlah tempatnya. Makanya kalau kita ke pasar, misalnya pasar buah, apa sih yang tidak ada? Semuanya ada, kecuali yang aneh-aneh yang tidak ada. Yang kedua, fungsi pasar adalah fungsi pembentukan harga. Artinya di pasar itu terjadi tawar-menawar, maka terbentuklah harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Jadi pasar itu adalah fungsinya sebagai fungsi promosi, memperkenalkan barang. Dari mana-mana datang ke pasar, diperjualbelikan di pasar. Itulah fungsi pasar. Kemudian macam-macam pasar.
Kita bagi lagi. Ada menurut wujudnya. Menurut wujudnya terbagi dua. Ada pasar konkret, ada pasar abstrak. Apa sih pasar konkret? Pasar yang nyata, yang ada penjualnya, ada pembelinya, ada barangnya. Kalau di Bekasi ada pasar baru, kelihatan semuanya apa yang diperjualbelikan. Pasar abstrak, pasar yang tidak nyata. Artinya apa? Artinya barangnya hanya sampel, tidak diperlihatkan semuanya. Si penjualnya dan pembelinya pun kadang-kadang via telepon, atau yang sekarang disebut dengan pasar online lah, seperti itu. Itu namanya pasar abstrak. Hanya contoh-contoh yang diperlihatkan. Lanjut. Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada pasar barang konsumsi. Tadi ingat ya, bahwa konsumsi itu apa? Masih ingat? Itu pasar yang menyediakan keperluan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya beras, sayur mayur, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Apa contohnya? Tenaga kerja. Ini kan ada ya pada masyarakat, kemudian dibutuhkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah pasar modal. Lanjut, macam-macam pasar selanjutnya adalah menurut luas jaringan distribusinya. Ada yang disebut dengan pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar. Ada istilahnya itu kan pasar kaget, pasar tradisional. Itu pasar yang ada di dalam masyarakat. Ya, misalnya kalau daerah Galaksi, pasar apa tuh? Pasar Jamblang, pasar kaget. Yang selanjutnya ada pasar nasional. Pasar yang cakupannya atau pembelinya dalam wilayah suatu negara, satu wilayah negara. Artinya lebih luas lagi. Misalnya kalau di Jogja itu pasar apa tuh? Malioboro. Kalau di Jakarta pasar Tanah Abang. Yang selanjutnya adalah pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara. Negara mana? Tentu negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN. Kalau di Eropa ada namanya MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Kalau di Asia namanya Masyarakat Ekonomi Asia, MEA. Kemudian yang keempat, pasar internasional. Pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk seluruh dunia. Misalnya apa tuh? Yang dibentuk oleh PBB. Apa sih namanya? WTO, World Trade Organization. Selanjutnya adalah pasar menurut waktunya. Pasar menurut waktunya terbagi 3. Ada pasar harian, artinya pasar yang fungsinya setiap hari. Artinya setiap hari dia ada terus, berfungsi, jualan terus. Ya kalau di kita ini di Bekasi ini adalah pasar baru, pasar proyek, pasar keranji. Itu setiap hari. Kemudian pasar mingguan, artinya pasar yang fungsinya hanya seminggu sekali. Bukanya hanya seminggu sekali. Ini biasanya di daerah Jawa masih ada. Kalau dulu itu ada yang namanya pasar minggu. Itu hanya hari Minggu aja. Ada pasar Senin, itu dulu hanya hari Senin saja. Pasar Rebo, itu hanya hari Rebo saja. Pasar Kamis, pasar Jumat, sama hanya seminggu sekali.
Tapi sekarang sudah menjadi pasar harian. Kemudian pasar tahunan. Pasar yang fungsinya setiap setahun sekali. Ada Pak? Ada yang hanya fungsinya setahun sekali. Contohnya PRJ, Pekan Raya Jakarta, yang setiap tahun ada di daerah Kemayoran itu. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam pasar menurut organisasi atau strukturnya, yaitu pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Yaitu penjual dan pembeli sama-sama mengetahui situasi pasar. Barang yang dijual belikannya pun sejenis atau homogen. Kemudian pembeli dan penjual tidak bebas menentukan harga. Kenapa? Karena harganya sudah ditentukan. Ya, contohnya pasar Tanah Abang. Kita tidak bisa nawar karena harganya sudah segitu. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ini kebalikannya. Artinya si penjual dan pembeli ini bisa saling tawar-menawar masalah harga. Karena apa? Barang yang diperjualbelikan ini si pembeli tidak tahu situasi pasar, tidak tahu harga pasarnya itu. Inilah yang disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Lanjut adalah tentang harga. Apa itu harga? Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Sedangkan harga pasar adalah harga yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Artinya deal. Oke, jadi harganya sekian. Nah, itu namanya harga pasar. Demikian. Mungkin kalau ada yang salah atau apa, mohon koreksinya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa dicerna. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.